Desi Nio adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia asal Wonosobo, Jawa Tengah, yang dijuluki Mulan Indonesia. Perempuan peranakan Tionghoa ini mengubah namanya menjadi Muhammad Muksin demi bisa ikut bergerilya menggunakan parang atau bambu runcing melawan tentara Belanda. Belakangan ini, Komnas Perempuan mewacanakan Si Nio menjadi seorang pahlawan nasional, sementara keturunannya mengatakan nenek sangat mencintai negara ini dan status pahlawan atau pejuang kemerdekaan Indonesia sudah tidak penting lagi. Akan tetapi, menurut pemerhati budaya Tionghoa, kisah-kisah seperti ini perlu terus diangkat kembali ke permukaan sebagai upaya memuliakan semua orang dengan etnis apapun yang berjuang, berkontribusi untuk kemerdekaan Indonesia. Pertengahan tahun 1983, Rosalia Sulistiawati begitu riang bisa menginjakkan kaki di Jakarta untuk pertama kalinya. Bocah 7 tahun itu akhirnya bisa menyaksikan hiruk-pikuk orang dan kendaraan berlalu lalang menggilas aspal hitam yang mulus. Rosalia saat itu datang berempat bersama kakaknya, Kacilia Rosusilowati, adiknya, dan ayahnya, Ko Bin Lian atau Christophorus Suyono, yang disebut terakhir adalah anak tertua Desi Nio. Langkah mereka berhenti di sebuah gubuk liar yang bangunannya didominasi papan kail. Tempat tinggal yang Rosalia sebut bedeng itu berada pinggiran rel kereta di kawasan Stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Dari balik pintu, perempuan tua yang rambutnya sudah keperakan menyambut dengan senyum. Rosalia untuk pertama kalinya dalam hidupnya bertemu dengan neneknya, Desi Nio. Perasaan Rosalia saat itu campur aduk, ada takut, heran, dan aneh. Sampai ketika perempuan tua kurus yang ia panggil Oma Si Nio mendekap erat, perasaan Rosalia menjadi lebih tenang. Si Nio tinggal di bedeng berukuran 2 kali 3 meter seperti kontrakan, tapi tidak selayaknya rumah. Di ruangan itu terdapat tempat tidur sekaligus dapur. Bagian atas ruangan ini juga ditempati oleh orang lain yang ketika berbisik bisa terdengar sampai bawah. Menginap beberapa malam di bedeng ini, Rosalia tidak pernah bisa tidur nyenyak. Karena setiap kali kereta api lewat seluruh bangunan bergetar seperti mau runtuh. Jika ingin mandi cuci kakus, semua penghuni gubuk liar di sepanjang bantaran rel kereta ini harus keluar menuju kamar mandi umum. Rosalia mengatakan masih punya ingatan samar tentang Si Nio, wajah penuh kerutan, rambut pendek, bertubuh kecil, dan berkulit hitam. Untuk ukuran orang Tionghoa, Oma berkulit hitam, mungkin karena memperjuangkan pensiunan itu, Oma jadi lebih banyak di jalan, kepanasan, kata Rosalia. Sementara itu, Rose, kakak Rosalia, masih ingat betul dengan keseharian Si Nio yang lebih sering menggunakan kain sarung. Tapi kalau lagi keluar dari rumah, baru pakai celana panjang, katanya, sambil menambahkan, kita waktu kecil nggak terlalu banyak keinginan tahunya itu. Kalau kami dulu, boleh dibilang rasa penasaran, tapi nggak berani bertanya. Paling yang saya ingat, cuma tanya kok tinggalnya di tempat begini? Kata cucu tertua Si Nio itu. Sejak tahun 1973 tahun, Rosalia lahir, dan Rose masih berusia 1 tahun, Si Nio memutuskan pergi ke Jakarta, meninggalkan keluarganya di Wonosobo, Jawa Tengah. Bertahun-tahun, ia berjibaku dengan birokrasi untuk memperoleh status veteran perang sekaligus uang tunjangan. Jauh sebelum itu, pada era revolusi, kampung halaman Si Nio di Wonosobo tidak luput dari target serangan Belanda. Oma ini awalnya ikut membantu di bagian logistik, membantu menyediakan makan untuk prajurit-prajurit. Jadi coba berbaur dengan orang-orang pribumi untuk membantu perbekalannya, kata Rosalia. Tapi, nampaknya Si Nio tidak puas hanya mengambil peran di dapur, sementara pejuang lainnya menyabung nyawa melawan Belanda. Yang saya dengar, setelah ikut angkat senjata itu, Oma menjadi laki-laki. Penampilan selayaknya prajurit laki-laki. Rambutnya pendek. Namanya jadi sudah bukan jadi Oma Sin lagi, tapi jadi Muhammad Muksin, kata Rosalia yang mendengar cerita dari ayahnya. Disadur dari artikel Azmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Peranakan Tionghoa,
Shin-Nyo menjadi satu-satunya tentara perempuan di Kompi 1 Batalion 4 Resimen 18. Soalnya Lui, jangan ditanya, Shin-Nyo hanya bermodal golal, tombak, atau bambu runcing untuk melancarkan serangan gerilya. Ia baru memiliki senjata api jenis Lee Enfield setelah berhasil merampasnya dari pasukan Belanda. Shin-Nyo juga pernah ditempatkan di bagian medis untuk merawat tentara-tentara yang terluka. Shin-Nyo berhasil melaksanakan semua tugas yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Kata Azmi yang mengumpulkan dokumen tentang Shin-Nyo termasuk dari majalah Sarinah edisi Agustus tahun 1984. Pada tahun 1976, Shin-Nyo akhirnya memperoleh pengakuan sebagai pejuang yang turut aktif mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Surat pengakuan itu dikeluarkan Mahkamah Militer Yogyakarta. Namun, SK sebagai veteran perang tidak diiringi dengan hak pensiun. Bertahun-tahun, Shin-Nyo hidup menggelandang karena perbekalan sudah habis. Uang pensiun sebesar Rp28.000 per bulan baru cair beberapa tahun kemudian. Shin-Nyo memilih untuk hidup di gubuk liar dan sebagian uang pensiunannya dikirim ke keluarga, menurut Azmi. Shin-Nyo juga pernah mendapat janji dari pemerintah untuk memperoleh tunjangan perumahan, tapi belum sempat terrealisasi sampai akhirnya ia tutup usia pada tahun 1985. Maxine sedang memperjuangkan hak-hak dia supaya dapat rumah. Paling kadang cerita, belum ada progres, masih diajukan, masih belum dapat info. Cuma itu saja, kata Rose. Rose mengaku teringat tokoh Mulang dalam film ketika mengenang sosok mendiang neneknya. Jadi ingat nenek dulu seperti itu, katanya. Menurut Roji, tindakan neneknya yang terjun langsung ke kawasan laki-laki untuk bertempur bukanlah hal umum bagi perempuan dalam tradisi Tionghoa. Perubahan nama dari The Shin-Nyo menjadi Muhammad Muksin juga kerap dibahas dalam keluarga besar. Baik Roche dan Rosalia meyakini, Shin-Nyo kesulitan memperoleh pengakuan sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia karena statusnya sebagai peranakan Tionghoa. Padahal, Shin-Nyo begitu juga pejuang kemerdekaan lainnya yang terlibat perang melawan Belanda. Rela mati demi negara. Ada kebanggaan. Tapi sedih saya punya oma sampai harus seperti ini. Yang ternyata hanya ingin pengakuan dari negara yang kayaknya susah. Karena keturunan Tionghoa. Jadi mungkin beda perlakuan, kata Rosalia. Keyakinan beda perlakuan terhadap veteran perang keturunan Tionghoa ini berdasarkan pengalaman Rose semasa sekolah di era Orde Baru yang kerap mendapat perundungan verbal. Elu Cina perusak bangsa. Kata-kata itu diakui Rose terngiang sampai sekarang. Kalau lihat itu sedih di negara sendiri, di mana saya dilahirkan di Indonesia, saya mengakui Pancasila. Saya menghormati merah putih. Tapi oleh beberapa teman, saya diperlakukan seperti itu. Bagi saya yang dibully di sekolah, diperlakukan berbeda saja sudah sedih. Apalagi Ome yang istilahnya memperjuangkan haknya bertahun-tahun. Itu nggak kebayang sedihnya, kata Rosalia. Diskriminasi juga dialami Roji. Ia bercerita tentang sulitnya mendapat pendidikan, hingga harus mengurus surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, atau SBKRE. Itu urusnya nggak gampang. Itu lebih dari 5 tahun, baru dapat surat SBKRE-nya. Menjelang lulus kuliah baru dapat seperti buku paspor. Saya masih pegan, kata Ros yang lahir di Indonesia. Sebagai cucu saja saya diperlakukan seperti itu. Apalagi beliau. Zaman dulu kan nggak terlalu dipedulikan. Jadi, itu salah satu alasan mengubah nama dari Shin-Nyo menjadi Muhammad Muksin. Bisa jadi, kata Ros. Demikianlah kisahnya. Sekian dan terima kasih.